Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Sukamto selaku pengajar kami, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Hebat Sumberbes. Selanjutnya terima kasih untuk moderator yang telah menyediakan waktunya untuk saya. Saya akan melaporkan atau mempresentasikan hasil karya saya ya selama mengikuti kegiatan AJR ini. Oke, ini biografi saya, kepala sekolah di SD Negeri Banjarsari 1. Di situ ada tulisan tiada manusia hebat, adanya manusia pelatih. Ini sebuah tulisan sebenarnya pemacu dari teman saya ketika saya tidak mau kuliah. Ketika saya tidak mau kuliah, kemudian beliau seperti itu untuk semangat saya. Dan ini saya nukilkan di antologi cerpen saya, yaitu antologi cerpen saya nukilkan tidak manusia hebat ada Indonesia. Telah ini saya nukilkan di cerpen saya di lelaki canggung ya, yang satunya, kemudian yang kedua perempuan senja. Ini cerpen yang saya tulis yang saya tuliskan ini. Oke, selanjutnya kita mulai dari pendahuluan ini ada latar belakang, tujuan PCR dan hasil yang diharapkan. Ini latar belakangnya Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian Dirjen PPK 6565 /B/PT 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Seorang kepala sekolah dapat mengikuti model kompetensi. Oke, lanjut. Ini tujuan PCR yang kami lakukan. Tujuannya satu, meningkatkan kompetensi kepribadian kegelisahan kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah mampu melaksanakan rencana tindak kepemimpinan di SD, khususnya di SD Negeri Banjarsari 1. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah mampu menyusun dan mengkaji pengelolaan manajerial di SD Negeri Banjarsari 1. Dan yang keempat, kepala sekolah meningkatkan pengembangan sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Adapun hasil yang diharapkan, satu, mengintegrasikan dimensi pada profil belajar Pancasila dalam setiap kegiatan AJR khususnya pada pelaksanaan RTK. Kemudian mengintegrasikan nilai kewirausahaan dalam setiap kegiatan AJR khususnya pada pelaksanaan RTK. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai kepemimpinan yang selalu menempatkan pembelajaran pada prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, memetakan kesenjangan sekolah dan menyusun alternatif solusi untuk mengatasi kesenjangan. Selanjutnya, melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching bagi guru. Oke, kedua, ini kondisi sekolah kami, progres sekolah kami. Progres sekolah kami berdasarkan SK berdiri sejak 1957, masih kalah sama dengan produksi jamu-jamu ya, yang 1918. Kemudian jumlah guru ini 9 dengan kualifikasi S1 semua, cuma yang sertif hanya 2. Ini salah ketik jumlah siswa tahun ajaran 2003-2024 ini mempunyai kembar, laki-lakinya 96, perempuannya juga 96. Jumlah rombelnya 6 rombel. Kemudian prestasi tahun 2023 ini kami dapat di MAPS itu Langkah Piala, kemudian 1 di prestasi Jaga Putri juga dapat 1 ya, terus Jambore di tingkat kecamatan dapat 2 piala, kemudian di Penggalan di OSN 1 piala. Kami juga sama bersaing dengan MI ya, di MI yang kata Pak Bedi itu sekolah juga. Alhamdulillah kami malah lebih unggul dari MI karena kami melakukan salah satu solusi yang kami lakukan, kami melakukan MOU dengan pemimpin atau pimpinan pondok pesantrennya. Ini yang saya lakukan. Lanjut, ini visi sekolah dan tujuan sekolah kami. Visi sekolah terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila, berbudaya, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Ini misi sekolah saya, ya, misi sekolah menciptakan profil pelajar
yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Kalau sudah rajin beribadah biasanya berakhlak mulia. Lanjut, yang kedua, meningkatkan mutu lulusan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Terus meningkatkan mutu pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan generasi berbudaya, bermoral, kreatif, maju dan mandiri. Yang kelima, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan kebiasaan, kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Ini tujuannya, kami sederhana tujuannya, yang penting anak-anak itu bisa mengamalkan 5S: senyum, sapa, salam, santun dan sopan. Kemudian menumbuhkan sikap nasionalisme, tumbuhnya sikap empati, ini yang paling penting menurut saya. Yang selanjutnya, terpenuhnya kebutuhan belajar sesuai bagi peserta didik melalui asesmen diagnostik ya. Terus berkembangnya minat dan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang lima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang kenapa ya? Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran berbasis aktivitas. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan terdidik dan dalam mengoperasikan perangkat komputer untuk mendukung pembelajaran dan asesmen. Ini berkaitan dengan ANBK. Oke, kita ke bab 2. Di bab 2 ini ada pelaksanaan rencana tindak lanjut. Ada 4 dimensi yang kita kerjakan, yaitu RTK, supervisi akademik berbasis coaching, telaah, modul ajar, dan kajian manajerial. Yang pertama RTK. RTK yang kami lakukan itu adalah upaya meningkatkan kompetensi numerasi melalui penyusunan media ajar menggunakan media Canva. Jadi ketika teman-teman menggunakan modul ajar, saya hanya penyusunan atau pembuatan media ajar yang kami lakukan di HP. Ada 2 yang kami lakukan, yaitu yang pertama persiapan. Persiapan ini tanggal 30 September kami lakukan, itu melalui sosialisasi, kemudian pembentukan panitia, pembuatan undangan dan penyusunan materi di HP. Kemudian pelaksanaan kami lakukan ini tanggal 3 Oktober 2023. Kami lakukan di sela-sela gladi setelah gladi ANBK untuk kelas 5. Yang kami lakukan yang pertama mengisi daftar hadir, sambutan kepala sekolah, pemaparan material dan narasumber. Dan di sini narasumber yang adalah saya pribadi sendiri, ya, saya sendiri. Kemudian di sela-sela itu ada diskusi dan tanya jawab dan penutup. Tujuannya apa? Ini untuk meningkatkan kemampuan guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas yang bermuara pada peningkatan kemampuan numerasi peserta didik. Jadi ketika guru-gurunya membuat media pembelajaran yang asik, kami harapkan nantinya peningkatan kemampuan numerasinya juga meningkat. Kemudian untuk kepala sekolah sendiri, ini tujuannya untuk meningkatkan kepala sekolah mencakup pengembangan berbagai aspek, yaitu aspek kompetensi pemimpinan, pembelajaran dan kompetensi manajerial. Adapun di bagian keberhasilannya, untuk kepala sekolah dapat memotivasi guru untuk menyusun media ajar sendiri yang relevan dan menarik. Kemudian untuk guru bisa memahami penyusunan media ajar yang memenuhi kebutuhan belajar strategik dan desain pembelajaran yang menarik. Monitoring dan evaluasi. Setelah kami melakukan monitoring dan evaluasi, guru mengalami peningkatan. Karena jujur ketika kami melakukan HP ini bukan semata-mata karena OJR, tapi memang guru di kami dari 9 orang ini semuanya perempuan. Saya laki-laki sendiri. Dan ini belum menguasai Canva. Maka ketika saya tawarkan ini, beliau meminta untuk membuat Canva, bagaimana cara membuat media di Canva. Maka indikatornya setelah kami melakukan monitor dan evaluasi ini, guru mengalami peningkatan. Minimal guru itu bisa membuat media ajar menggunakan Canva. Pelaksanaannya sukses karena
Lanjut, kemudian refleksinya perlu kegiatan serupa untuk menambah pengetahuan guru. Selanjutnya supervisi berbasis posting ini kami lakukan 2 siklus, itu tanggal 10 Oktober dan tanggal 13 Oktober dengan gurunya yaitu Ibu Dwi Aryani guru kelas 5 dan Bu Suryani si SPDSD guru kelas 1. Ini kami lakukan karena satu ikut CGP dan belum menguasai media kantor, yang satunya lagi karena sudah di kurikulum merdeka. Ini hasil survei, ini hasil supervisi kami rangkum di sini dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik. Ini yang warna biru sebelum ini siklus yang pertama, yang kedua siklus yang kedua. Ini nilainya dilihat. Selanjutnya telaah modul berdiferensiasi. Ini dilakukan tanggal 12 Oktober dan 14 Oktober. Yang ditelah Pak modul kelas 5 dan modul kelas 1. Lanjut, ini hasil telahnya. Ini belum mengandung unsur yang pertama, ini seperti ini ya, belum mengandung ABCD ya. Terus belum ada aspek aktivitas pengaitan materi pembelajaran dengan pembelajaran sebelumnya atau kemudian menciptakan aktivitas refleksi ini belum. Ini oke. Ini modul 2 ya. Lanjut ke kajian KSP kurang P, RKS, rapor pendidikan dan monet. KSP kami lakukan ini juga setelah ini belum terjadwal secara rutin. Ini kajian RKS, hasil kajian sekolah belum melaksanakan analisis lingkungan 4 tahunan. Kemudian ini kajian rapor pendidikan, kami bentuk tabel seperti ini ya, bisa dilihat perbandingannya. Kemudian ini kajian monet yang sudah dilaksanakan ya, sudah dilaksanakan dalam institusi monitoring, evaluasi program dan simpulan. Dalam melaksanakan kegiatan NCR, kepala sekolah dapat merealisasikan kompetensi tersebut di tempat bertugas sebaik-baiknya. Saran program ini sangat membantu kepala sekolah, untuk itu perlu dikembangkan untuk kepala sekolah yang belum selesai. Dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahyar. Dari rangkaian kegiatan tadi Pak Ahyar melaksanakan kegiatan rencana tidak kepemimpinan dengan melaksanakan IHT tadi ya. IHT tadi disampaikan yang masalah IHT di sela-sela kegiatan persiapan sosial IHT kan? Setelah ini Pak, setelah lagi IHT berarti kami mulai jam 1 dari jam 12.30 sampai jam 12.30 sampai jam 3. Oke. Jadi termasuk yang dilaksanakan karena termasuk ilmu baru. Ilmu baru bukan itu apa? Untuk SD di SD kami itu ilmu baru karena memang karena SD di sana dari 90 itu kebetulan hampir 70 itu tidak punya laptop Pak. Akhirnya kami menggunakan Chromebook untuk mengenalkan Canva itu. Iya, iya karena ilmu baru sehingga kan memerlukan waktu yang penuh, konsentrasi penuh, nah kan begitu. Karena hal yang baru dan orang-orang itu ya kan yang namanya baru kan belum ngerti apa-apa kan. Kalau hanya dilaksanakan di sela-sela kegiatan, nah, apakah tingkat keberhasilannya bisa gitu loh? Yang saya pertanyakan jadi keraguan. Oh, itu ibaratnya hal yang penting, tetapi dilaksanakan sampai karena di sela-sela seperti itu tadi. Tadi kan dengan disampaikan di ketika presentasi tadi. Kemudian kalau melaksanakan paling tidak harus 1 hari.
Misalnya kamu yang baru 1 hari belum terlaksana, ya 2 hari, makanya diprogramkan secara khusus, secara khusus. Kedepannya nanti kalau ini kan hanya memenuhi untuk kegiatan penguatan, tapi kedepannya itu dianggarkan dimasukkan ke program RKAS yang benar-benar dibutuhkan urgent menjadi skala prioritas di sekolahan yang untuk mengatasi masalah yang urgent yang paling rendah gitu, sehingga memerlukan waktu yang penuh konsentrasi gitu ya. Nah itu harus saya buat gitu. Iya Pak, memang ilmu baru dan kami sadari waktu tetap sama 24 jam Pak setiap harinya, dan itu mungkin hanya mengenalkan. Makanya di refleksi tadi saya melihat bahwa harus sering diadakan kegiatan IHT. Itu di refleksi saya seperti itu, menuliskan seperti itu karena hal yang baru dan itu Pak. Hasilnya bagaimana tadi dari guru yang ikut pelatihan itu ada 2 guru yang sudah bisa. Dalam artian seperti kenapa saya pernah bisa, karena di hari Selasa dan hari Kamisnya kami ada tugas itu kan untuk pemenuhan produk IHT-nya, dan dia membuat media aja itu sudah mulai bisa. Ya oke, terima kasih. Kemudian di bahan ya masih di PPT atau apa tadi ya? Ada kalimat tidak ada manusia yang hebat. Oh ya, itu ya tidak ada manusia yang hebat, adanya manusia terlatih. Adanya manusia terlatih. Ada manusia hebat ya, Bapak Ibu? Bapak Ibu hebat, kan Ibu biasanya kan gitu. Iya, itu sebenarnya satu hal yang saya dapatkan ketika saya dulu SMA. Teman saya itu ketika saya tidak mau kuliah seperti itu inginnya bekerja dapat uang. Kemudian dia ngomong bahwa tidak akan ada manusia hebat kecuali manusia terlatih. Kata-kata itu yang teringat di saya, dan setiap itu saya tanyakan, dan itu juga di survei saya yang saya nulis survei di itu lelaki canggung yang satunya, kemudian di perempuan sejarah juga saya kutipkan kalimat itu. Itu hanya untuk memotivasi saja. Oke, berarti kata-kata itu makanya kata-kata itu benar ya. Tidak ada manusia hebat. Kalau tidak ada manusia hebat, ya harus saya diucapkan. Halo Bapak Ibu hebat. Itu tidak ada manusia hebat. Yang ada adalah manusia yang terlatih. Itu benar ya itu kata-kata. Jadi tidak semua orang membuat kalimat, membuat slogan itu benar, perlu dikaji. Kalau itu benar-benar nggak benar ya nggak usah buat percuma. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Ahya hebat. Oke, terima kasih Pak. Sedikit Pak, ada satu pantun Pak. Bukan terlatih, tapi Pak Ahya hebat. Benar ya? Orang bisa kalau benar Pak Ahya terlatih. Oke, ada satu pantun Pak. Guru Cendrawasih Guru Kriya berlaku di Pangandaran. Terima kasih untuk pembeli yang budiman. Mohon maaf kalau masih jauh dari harapan. Buah buku, buah rambutan, buah semangka, buah durian. Itu buah pantun nama-nama buah.